kita semuanya cowok-cowok sabar. Hah? Berkacamata maksudnya. Oh ya udah. Biar sunglasses. Sunkis, cocok sunkis. Biar kelihatannya intelek. Iya, telek ya. Sebenarnya nutupin matanya berarti itu. Ini dibuat di telek. Enggak, intelek tuh in di dalam, telek tuh ya itu. Iya. Di ayam, hangat-hangat dong. Balik lagi sama kita berempat, berlima sebenarnya. Berlima dong. Ada Ikan Asri Ridhoyanto. Ada Ridhoyanto. Yeay. Dan tentunya di sini ada gue cowok yang selalu tidak pernah nyinyir karena gue selalu mengungkapkan sebuah fakta Dan realita. Dari sudut netizen. dari sudut netizen dan dari portal-portal berita. Wow. Udah Abi Margana. Sebelahnya ada siapa? Oh gue ya? Iya. Dan sebelahnya dan gue dan masih sama gue cowok paling cool, paling introvert yang paling pendiam. Gak bisa apa-apa. Udah. Yaudah pulang lah. Coba dia bisa mengendarai. Mengendarai begini emang. Mengendarai orang. Dan pastinya si Tomboy kembali lagi pemirsa. Tomboy dari Ratu Kayangan. Siapa yang lebih prime? Kita tetanggaan lah. Oh. Iya. Kan dia Ratu Rapunzel. Eh. Kalau Eka Ratu Goib. Iya, dan masih ada Ronald Ryan yang nggak pernah beler. Dan selalu mungil ya. Iya, terus Mungilnya abadi ya. Ntar sekarang esotikan deh. Kenapa tuh? Oh iya, pulang dari pantai. Oh. Ada pantai. Iya, kan videonya udah muncul tuh, jalan-jalan. Oh jalan. Iya nggak ajak-ajak gue ditinggal ya. Dajal, bukan nggak diajak, lu nya sok jual mahal. Ada nggak ada jajak. Jadi kelihatan ya. Kalau Eka tambah makeup nih. Tolong ini karpetnya jadi geser. Kameranya berubah nanti. Ya bener. Oke, jadi kita hari ini akan membahas sesuatu yang lagi viral banget yang ada di Benar. Indonesia. Banyak banget sesuatu yang lagi di pemberitaan dan lagi viral Iya, gitu. betul. Dan salah satunya akan kita bahas di segmen pertama. Segmen pertama. Jadi kita akan membahas tentang polusi udara Jakarta yang semakin mencekam. Gua mencekam. Gue rasa polusi udara kenapa? Di Jakarta polusi udaranya menyerbak. Orang-orang masaknya pakai ini, apa namanya, kayu. Pakai bakar. Oh. Jadi tapi sebelum kita ngebahas soal masalah polusi udara yang mencekam di Indonesia ini, kita ingetin dulu nih buat Kamar Bujang Lovers, jangan lupa di subscribe channel kita. Di subscribe sekarang 5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa juga di like, komen, dan share. Oke. Ya. Kita lanjut ke polusi udara di Jakarta nih ya. Makin lama, tapi gue udah ngerasain dampaknya kayak beberapa minggu terakhir gue gampang batuk-batuk loh. Padahal semenjak habis pandemi kayak udah enak tuh gue. Kebetulan gue sekarang lagi batuk-batuk nih kondisinya nih. Waduh. Gara-gara polusi udara. Selain itu kadang-kadang suka kaget juga gara-gara polisi tidur. Beda. Coba banget ya polusi udara plus tidur. Kan ingin kaget, Pak. Oh iya benar. Tapi kalian ngerasa gak sih kayak cuaca di luar itu kayak lihat udaranya kayak lihat langit itu kayak berkabut gitu. Beda halnya Bi, kalau mungkin karena kan kalian kan tinggalnya di pusat atau di tengah-tengah ibu kota. Kalau Eka kan di pinggiran. Iya di mana ya? Ini dia peladan Jadi udaranya masih enak sejuk-sejuk gitu loh. Tergantung beda pinggiran ya? mana dulu. Pinggiran sana Eka. Pinggirannya kalau pinggirannya ke arah barat mungkin masih iya, tapi pinggiran ke arah Timur. nggak salah, timur tuh masih oke, ke arah barat. Eka timur. Eka Iya timur. kan? Kalau timur tuh masih oke. Enak Kalau beranya. ke arah barat kemarin gue landing Suta ya, itu buset udah butek banget. Bentar, landing. Emang Bapak abis ngapain, Pak? Oh, abis perjalanan. Kerjaan habis Bapak apa, Pak? perjalanan. Kan terjun payung dia. Stuntman. Seru banget ya. Coba kita lihat dulu ini dia artikel seputar dengan polusi udara di Jakarta ini dia artikel. Oh, gila ya, sampai begitu ini ya nggak terlihat, udah kayak mendung gitu, ngerti nggak sih? Mendung lagi jatuhnya kalau misalnya kita kayak ke Bogor subuh-subuh ke puncak nggak kelihatan jalan tuh kan suka berkabut gitu. Kabut. Nah bedanya kalau di sana yuk Dingin. dan emang seger gitu jatuhnya kan. Kalau Di sini ngap ya. ngap, bikin ngap kayak kemarin gua bersin cuy. Iya, apalagi ngap, tambah lagi ada kalian, tambah ngap. Kalau itu mangap. Kalau itu karena kita hot ya, jadi kan Iya, kalau iya panas juga. Coba kita tanya pendapat Rido gimana ya soal cuaca Jakarta yang buruk. Menurut saya sih Jakarta sekarang Enggak, sore dong kurang ngirung. Rido kayak nggak ngerasain ya. Rido ngerasain nggak?
Udah ngerasain kesepian. Enggak, apa gimana mau ngerasain dong dia cuma ngerasain. Enggak dia ngerasain suara-suara jangkrik. Tapi menurut gua ya, yang membingungkannya adalah si polusi udara ini 2 minggu terakhir inilah ya, yang benar-benar berat tebel banget itu dari mana gitu? Polusi udaranya ini tuh maksudnya banyak yang bilang karena memang banyak orang menggunakan kendaraan bermobil, motor gitu. Ada yang bilang dari PLTU juga. Ada yang bilang dari PLTU juga. PLTU. Coba dari mana sebenarnya? Enggak, gue rasa dari kampung orang-orang masak pakai tungku tadi. Asapnya kesini semuanya. Betul banget tuh BR Itu ya. sejauhnya Pak. Jauh ya. Gitu. Jadi Dari mana ya? Ya, ya pastinya dari kendaraan bermotor lah ya. Misalkan nih kayak kalian nih bawa mobil misalkan belum yang di luar sana orang satu bawa mobil satu. sorry, Satu mobil rumah gua mobil listrik. mobil listrik. Baru ganti kemarin. Itu Indonesia. bisa. Kalau mobil kita mobil air. Dorong-dorong lah ya. Tapi kalau ngomongin soal banyaknya kendaraan bermotor yang menghasilkan asap, sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga, dari sebelum pandemi kita juga udah banyak pengguna kendaraan bermotor, tapi nggak separah ini sih. Ya mungkin karena gini loh, kan mungkin sebelumnya pas sebelum pandemi orang kan pada macet-macetan. Kemudian pas pandemi orang semua WFH, ya kan? Mungkin di rumah semua nggak boleh keluar rumah. Jadi kayak aman, Jakarta tuh tentram gitu, dari bebas dari polusi, ya kan, bebas dari kemacetan, bebas dari semuanya. Tiba-tiba sekarang udah hidup kita udah kayak seperti dulu lagi, dan sekarang tambah macet lagi. Tapi ini ada artikel yang menyatakan nih warga daerah Tangerang sana, Banten sana, udah ada yang dijadikan tersangka salah satu penyumbang polusi terbesar. Ini dia. Tuh, jadi ada beberapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka. Itu menurut kalian gimana? Gue bingung. Kok secepat itu gitu. Jadi dibilang dari PLTU yang baru dibangun itu ya. Nah, tapi ternyata kalau misalkan dari studi yang dilihat, emang PLTU itu memberikan andil untuk polusi DKI Jakarta ini ya. Iya, Tapi kendaraan bermotor itu juga ternyata lebih besar porsinya daripada PLTU yang dibangun ini sekarang. Nih, materinya ada juga nih di sini nih. Jadi sama-sama kasih Menyumbang itu ya. menyumbang polusi ya. Kalau beda halnya, kalau Abi minta pagi menyumbang, dut. Kalau itu Oh enggak, kalau dudut itu tagline baru gua itu. Kang Adut, dudut, gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Tahu dong. kasihan Rido dilempar Oh iya. Ntar baper tau. Ntar link grup lagi. Enggak. Nah, tapi menurut kalian salah satu cara untuk mengatasi si polusi di Jakarta ini agar berkurang apa? Coba gue pengen tahu. Satu, gue dulu. Iya, boleh. Gue dulu. Boleh. Pertama naik kendaraan umum. KRL ada, KAI ada, ya kan, busway apalagi. Jadi orang-orang jangan pada egois ya. Biar semuanya kita bisa menghirup udara yang segar. Ya kan? dari gua. Dari Pak Pilot. Kalau gua jelas lah, kasih aja water cannon buat di jalan, terus dari tiap atas gedung-gedung ntar dikasih siram-siraman, pakai budget 50 juta. Waduh. Jelas banget. Kalau menurut gua ya, Kena banget sih. Gak tahu ya. Tahu. Baca makanya ceritanya. salah satu cara untuk mengurangi polusi udara di Jakarta benar menaik di Baby bilang untuk kita harus menggunakan transportasi umum. Tapi apakah transportasi umumnya sudah memadai untuk Nah, itu ke lokasi-lokasi dari si para penggunanya? Enggak, Betul. kayak di luar negeri. Gitu, kalau di kita kan cuma Betul. plak tapi nggak nyampe sampai tujuan. Terintegrasi gitu. Ya mendingan tadi yang kata Gilang tadi 50 jutanya mending buat Lah ini mah kalau menurut aja. gua, kalau dari mengutip komentar-komentar netizen di sosial media gitu ya, cara yang dilakukan sekarang ini yang gedung-gedung tinggi mewajibkan memiliki yaitu water cannon dan sebagainya gitu untuk menyerang pada air senilai 50 juta itu, ada yang berkomentar banyak negatif lah. Oh ini mungkin salah satu cara oknum-oknum untuk mengambil keuntungan gitu, untuk berkorupsi. Dipikir-pikir ya juga sih gitu. Kalau Ya. gue sih ketawa sih baca itu. Maksudnya emang Emang berpengaruh itu? Nah, dari dulu.
untung gue tinggalnya di pinggiran. Kalau misalkan gue tinggalnya di tengah-tengah jantung ibu kota ya, kan tiba-tiba ada gedung ngeluarin air gitu. Lu Gue tinggal lari. Lu tinggal di tengah kota di jantung ibu kota. Lu tinggal di mana? Bundaran HI lo? Enggak, maksudnya seadanya setelah sini lah. Misalnya dari gedung atas dulu, di gedung atas tuh ada nyiram air gitu. Gue lari, ini udah hujan. Iya gue. Bukan air hujan, mata lembis itu jadi kayak embun jatuh gitu. Oh, Bukan ditertek air hujan, basah. Ini yang tengah berita ya. Iya. Kan emang direncanakan tuh 50 juta per satu unit gedung. Jadi akan digadang-gadang ada 300 unit gedung yang diwajibkan. Worth it nggak menurut lo? Kalau menurut gue sih, ya dicoba aja nggak masalah sih. Kalau menurut gua nggak worth it, karena kenapa? Percuma aja kalau misalkan hal itu dilakukan, tetapi dari kesadaran masyarakatnya itu sendiri tidak ada, sama aja bohong. Iya, misalkan Itu salah satunya. Ntar lu, Salah misalkan- satu. Kalau misalkan gini, salah satu lu bilang ini worth it untuk melakukan itu, tapi dari masyarakatnya tidak ada kesadaran untuk melakukan mengurangi polusinya itu. Sama aja kayak kita tetap mendukung orang-orang yang memiliki jabatan Iya. itu untuk tetap melakukan tilep-tilepan itu. Ya, justru itu Wak, biar dapat cuan lagi Wak. Iya, sekarang kan banyak masyarakat yang berkomentar tentang masalah korupsi bla 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 sendiri gitu. Tapi kan ini salah satu cara dari pemerintah gitu ya. Bisa dibilang berarti apa ya? Apa tuh? Berpotensi untuk adanya sebuah Korupsi, maksud lo korupsi. korupsi. Nah, Tetapi dari masyarakatnya sendiri juga mendukung itu, ngerti gak sih? Dia yang ngejudge tapi secara tidak. Nah, ini Langsung. mereka juga sebenarnya mendukung adanya untuk tindakan korupsi itu. Nah, Iya, ngerti iya, nggak? iya. ngerti, gue paham. Tapi gue punya pertanyaan nih. Masalah ngomongin dukungan masyarakat. Dari lo sendiri, udah ada pergerakan belum untuk tidak mendukung masyarakat, pemerintah melakukan hal tersebut? Kalau gua mah ada. Apa? Mau tahu? Apa tuh? Gua mobil gua di parkiran dulu nggak pernah diparkir. Oh enggak, kan mobilnya listrik tadi katanya. Iya. Jadi Enggak, udah ada maksudnya mobil yang action. menggunakan subsidi BBM nggak pernah gua pakein dulu. Udah beberapa minggu ini. Budget lagi pantesan lo. dia yang bawa mobil listrik, kita yang bawa listriknya Wak. Enggak, tapi ada beberapa tindakan konkret dari pemerintah. Salah satunya itu kalau kita mau beli motor listriknya, kalau mengurangi polusi kan motor BBM itu bakal harus dikurangin nih. Jadi pemerintah itu kasih subsidi sekitar 7 juta untuk setiap satu KTP yang mau beli motor listrik. Itu sudah ada pencanangannya. Terus ada lagi minggu ini sudah masuk, setiap kantor itu sudah mencanangkan untuk WFH lagi. Jadi WFH mungkin ya kita nggak tahu ya berapa persentase untuk mengurangi polusinya, tapi paling nggak sudah ada langkah dari pemerintah gitu sih. Tapi kan WFH udah berlangsung, udah diberlakukan ya, udah mulai diberlakukan dan 50% kan, 50% sampai bulan Oktober nanti. Ya. Dampak yang gue rasakan setelah adanya diberlakukan WFH selama 50% ini, jalanan sih udah nggak terlalu banyak lagi. Itu dampak udah dirasain. Tapi memang kalau misalkan dari secara signifikan sih belum terlalu kelihatan ya, maksudnya awal tetap masih abu-abu. Cuman nggak seabu-abu kemarin banget gitu. Berarti nggak bisa dipungkiri, berarti memang dampaknya si polusi udara ini tuh dipengaruhi dengan kendaraan sebenarnya. Iya. Nggak bermotor aja sih menurut gua, kendaraan aja gitu. Udah paling kemana-mana naik Naik sepeda sepeda aja. aja. Ya kan kalau Panas loh, tapi. supermetik aja ya kan. Panas. Ini tapi Panas ya. enak juga loh yang WFH ini. Gue lihat postingannya tuh mereka pada di Bali, di mana. Bisa-bisa Jadi kayak ya. liburan gitu ya. Iya. Oke, Kerja yang benar disebut WFH ya. Jangan enak sendiri loh. Curhat Wak. Nah itu yang lagi viral seputar Polusi. di Indonesia yang lagi mencekam. Nah ini juga ada berita viral yang lagi rame banget dibahas di Indonesia dan sangat menggemparkan Apa, seputar selebriti. Kita lihat ini artikelnya. Nah itu artikelnya tentang Indra Bekti yang berencana untuk rujuk bersama sang mantan istri, tetapi dicekal, digadang-gadang ya. Kadang-kadang ditolak sama oleh sang mertuanya Sang gitu. ibu Kenapa? Kenapa tuh? Menurut lu gimana pemberitaan yang lama ini? Kalau menurut Eke, lo dulu deh. Gua yang nanya, lo yang nanya, gua nggak mau. Menurut lu gimana?
Kalau menurut Eko ya sah aja, namanya orang tua, namanya mertua. Mungkin misalkan gue jadi orang tuanya yang bilang misalkan, gue udah tahu kelakuannya Asumsi Abi. gua sih. Kok gue? Ada ya, gitu loh ya. Seandainya lo jadi emaknya. Emaknya dia. Tapi emang lu mama sih, Mak. Iya, Coba iya, coba iya. mama. Misalkan gue udah tahu kelakuan Abi misalkan, Kelakuan ya gue lu hanya apa? orang tua, nggak apa-apa gitu. Cuman kan balik lagi, pasti sesuatu keputusan orang tua itu pasti ada baiknya gitu. Cuman kan balik lagi yang menjalankan adalah anak dan anaknya. Betul gitu. sekali. Coba. Ya menurut gua kayak gitu juga sama, karena keputusan diri sendiri itu nggak boleh diganggu oleh keputusan orang lain, termasuk orang tua kita. Keputusan sendiri. Jadi lu nggak setuju dengan Emaknya. emaknya. Lu. Ya kalau gue ya kalau pro kontra dan keluarga sih wajar sih. Mungkin mereka punya alasan sendiri karena digadang-gadang. Digadang-gadang. Disinyalir. Apa tuh? Ibunya Kadila ini dia punya bukti konkret kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kak Bekti itu sendiri. Makanya dia punya alasan kuat kenapa dia menolak rujuknya mereka berdua gitu. Tapi kalau gue pribadi sih, karena kan yang menjalani pernikahan sebenarnya kan Dila dan Bekti. Kalau mereka punya persepsi sendiri untuk melanjutkan rujuk, ya kenapa enggak gitu sih. Kalau menurut gua sih ya, rujuknya dalam sebuah rumah tangga memang ada tujuan baik, bener nggak sih? Betul. Karena Betul lo, betul lo. Karena pengen memperbaiki. Oh gitu ya. Ya, itu ya. Cuman yang salahnya di sini menurut gua adalah kalau memang lu memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan bersama pasangan lu pada saat itu, lebih baik kalau memang udah bulat. Berselonjong. Nggak, kalau memang masih ada kepikiran, masih bimbang untuk berubah, menurut gua hal terburuk dari pasangan kita sebelumnya jangan diceritakan kepada orang tua kita atau keluarga kita. Karena ketika kita rujuk, itu akan menjadi bahan Pertimbangan dari orang tua. Pertimbangan, ya. Lah, lu kemarin kan udah cerita nih kalau buruk-buruknya si suami lu atau pasangan lu tuh gini. Otomatis yang namanya orang tua karena udah tahu ceritanya seperti itu dari anaknya, nggak mau dong anaknya terjerumus lagi, apalagi disakiti dengan hal seperti itu yang katanya digadang-gadang memiliki orientasi seks yang bisa dibilang katanya abnormal kata ibunya Adila. Gue suka banget kalau makanan di abnormal gue. Oh iya, Ada gorengnya. Tapi menurut gue kalau menurut gue ya salahnya Dila adalah mungkin terlalu cepat mengambil keputusan dan bercerita kepada keluarganya. Tapi kita juga nggak tahu ya, mungkin itu salah satu ungkapan dia mungkin biar lega aja sih cerita ke orang tuanya gitu. Cuma kan kita juga nggak pernah tahu ya siapa sih yang bisa membolak-balikan hati Tuhan, yang tiba-tiba dia pengen kembali rujuk gitu. Cuman ya itu. Ya kita doain yang terbaik aja buat pasangan selebriti yang satu ini. Nah, gitu. terus tiba-tiba lagi ramai pemberitaan muncullah ini ada sosok wanita transpuan. Ya udah kita lihat dulu Yes. artikelnya. Ada artikel videonya kita lihat. Anak saya jadi perempuan apa? Bila kamu berpikir, you are woman, you are my daughter, you come back to me, you never nggak bakal miskin. Saya bukan orang miskin, saya still have property, jadi nggak usah khawatir, nggak usah tanpa bukti pun masih bisa hidup. Properti apa sih lu, Bu? Kan harta dari ini lu, dari mantan suami lu. Lu kan udah pensiun, emang gak bakal habis tuh dutrek, ya kan? Makanya gue sih gue sih mengira, gue sih menduga, ya kan? Haikal dutreknya udah pegang, karena lu tahu dia selalu gagal dalam berkeluarga, ya kan? Karena lu selalu berpikir harta anak lu akan habis, takut habis harta anak lu itu sama istrinya. Dia Panji tetap tidak mengakui kesalahannya itu, dan tidak, demi Allah kamu sumpah demi Dani dan Abel tidak melakukan lagi. Iya Nani, Anda pergi ke polis, bayar ini, bayar itu, apa? Ada? Oke, silent, keluarga silent, tapi Becky itu udah di bawah telapak kakinya Dila. Setiap perkataannya Becky diinjak sama Dila. Karena apa? Kalian laki-laki mau diinjak sama istri? Mau nggak? Saya tanya deh, kamu laki-laki mau diinjak? Nggak mau, kalau kecuali kamu salah. Dan aib kamu nggak mau dibongkar. Nah, jadi tunduklah Becky sama Dila. It's Banci katanya. Nah, anak lu apa kabar? Haikal apa kabar? Dia apa? Laki-laki yang lu dandanin waktu kecil, lu make upin, lu kuncir, lu beliin baju perempuan, lu kasih dia ruangan khusus yang adik-adiknya gak boleh masuk. Akhirnya sekarang jadi apa dia? Cross dresser. Anak lu malah lu yang create, lu yang bikin.
Gak mau ngulang. Gimana gak mau ngulang? Hidup sama gue aja bagaimana? Gue warrior. Gue bukan lesbong. Gue warrior aja gak bisa nerima anak lu. Tapi apa? Lu yang bilang kalau anak mami bisa nerima kamu, kekurangan kamu. Masa kamu gak bisa belajar nerima kekurangan anak mami? Gue tahan-tahan. Tapi yang perempuan yang kawinin, yang akhirnya cerai karena lu tutupin kebenciannya. Bagaimana, Bu? Tapi nggak tahu diri laki-laki ini udah menceraikan, oke, Dila yang menceraikan sebaiknya karena Dila yang mempunyai harga, diceraikan laki-laki gila itu, laki-laki berpenyakit. Diceraikan karena laki-laki berpenyakit. Jadi dulu kan emang udah penyakit. Tapi ini penyakitnya apa? Diceraikan gara-gara penyakit. Karena dipikirnya penyakit apa? Penyakit yang tidak akan sembuh, yang akan menyusahkan keluarga ini, yang akan menghabiskan uangnya mereka. Padahal enggak uangnya mereka loh. Sampai minta santunan. Santunan berhenti gara-gara apa? Gara-gara bacot gue. Dila punya harga diri dari mana? Dari mana harga dirinya? Lu ibu-ibu, lu si ibunya bilang harga dirinya tinggi. Masyarakat Indonesia udah tahu harga diri dia kayak apa. Ya. Suami sakit, harta banyak, minta sumbangan. Suami koma, lagi sakit, udah gak ingat apa-apa, diceraiin. Wah, jangan bilang lagi presenter bilang itu maminya si Dila mencampuri urusan keluarganya si Dila. No, I'm not like that. Lu tuh selalu ikut campur urusan anak-anak lu. Hubungan gua sama Haikal lu ikut campur. Ya? Hubungan si Sabrina dulu sama Mas Reza lu ikut campur. Hubungan Bekti sama anak lu si Adila Jeritur lu ikut campur, lu bilang lu gak ikut campur. Wah, makin rame kalau tuh. Tiba-tiba, iya itu dia ngomong. Sampai foto-fotonya yang dia sama keluarganya dulu ada bermunculan, katanya dia mantan menantunya. Dulu mantan menantu berarti pernah nikah dong? Digadang-gadang. Jadi pengakuannya dia katanya. Aduh, tambah pantas tambah rame Tapi ya, kan Pak. kalau foto kan bisa aja ya foto berdua Nah. dijadiin sama dia dijadiin suatu alasan gitu kan. Tapi Tapi kita nggak tahu yang itu mana fotonya yang sama mana. keluarga-keluarganya juga, sama Adilanya juga Jangan. ada. Cuman Di pengen- pernikahannya Bekti ada. Pantas Apa jangan-jangan dia mau pansos? Pansos doang enggak? Wah, Nggak tahu juga. Ini bakal jadi berkelit dan ramai ya. Berkelit dan ramai. Kedekatannya itu memang bisa dibilang akrab banget ya. Kayak dia sama yang diakuin mantan mertuanya itu ada foto berdua Itu juga. kakaknya Dila ya kalau di foto. Ya mungkin bisa jadi emang teman-teman arisan iya mungkin teman Iya. Atau mungkin dia mantan make up artisnya juga bisa jadi. jadi. Bisa jadi Asistennya mungkin. temen cekin Kan tahu sendiri, jenis-jenis kayak Mabim Bay gini pasal 37 KUHP. Apa itu? Mulut banci nggak usah dipercaya. Gue bukan banci, saya tomboy. Tapi kalau misalkan mengutip komentar netizen ya, berarti sebenarnya ini komentar netizen ya, lu bacain cari di situ. Dia bilang berarti sebenarnya keluarganya Dila ini welcome dengan Katanya komentar netizen. Lu cari aja dulu. Ya netizennya lu. nggak ada komentarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari beberapa cuplikan video dan fotonya yang di-share si Miss Ajeng ini, katanya berarti memang keluarganya Dila ini si mama siapa namanya? Mama Iya. Mama Marjam. 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 Marjam itu ini sebenarnya sirup nggak sih? Maaf. ini sebenarnya Apa open tuh? minded dengan Dengan apa tuh? Hal-hal seperti itu. hal seperti itu. Maksudnya Oh. hubungan-hubungan seperti itu Nah, gitu. kalau di open minded kenapa dia nggak bisa nerima KIB-nya? Ya makanya sih dia ini akhirnya speak up. Oh iya, karena awalnya itu tadi karena mungkin nggak tahu yang backgroundnya sebelumnya seperti apa. Mungkin si Miss ini pengen juga ya, kesempatan gue ini biar gue terkenal, bisa jadi kan. Gue juga punya bukti-buktinya nih, gue sodorin nih ke media. Gimana buktinya? Ya maksudnya kemarin ada foto bareng, ya kan ada foto katanya mantan apa namanya tadi Mantua. atau mantu, kan itu bisa jadi say. Kan zaman sekarang apa sih yang nggak bisa diviralkan? Apa sih yang sekarang mau terkenal apa? Gampang ya. Gampang Kok banget. mau terkenal gampang? Gampang, tinggal bikin es krim aja. Kok gua gak terkenal? Kita kan jalur prestasi wah, masuk penyinyir. Lu prestasi dari mana? Nggak ada B prestasi juga. ya. Seru banget ya. Gitu ya. Serem ah. Ya udahlah, itu yang viral dari Indra Bekti. Ini juga ada yang lagi viral lagi. Coba kita lihat artikelnya. Ini dia.
tuh. Oklin kemarin viral setelah dia Masih meminta ya? maaf. Setelah dilapolisikan dan dia akhirnya mendatangi MUI untuk meminta maaf. Tetapi meskipun meminta maaf, dia bilang mengeluarkan statement dia tidak kapok untuk bikin konten. Wah. Tapi kontennya apa dulu? Konten Iya. es krim lagi kah? Kalau Mungkin konten yang hal kontennya biasa? kali ini lebih mendidik. Iya, ya. mungkin. Iya, nanti Pengajian bakal mungkin. jadi kasih tahu cara makan es krim yang benar, cara mendidik lebih enak lagi gimana? Cara makan pisang yang benar kali Iya. ini. Oh gitu? Ah serius? Nggak tahu sih. Gue kira ada beneran. Nggak, tapi kalau menurut gua sih Oklin makan es krim ini sih sebenarnya itu nggak parah loh. Dalam artian nggak parah itu karena konten-konten dia yang sebelumnya itu lebih parah. Lebih parah. Yang lagi olahraga yang push up sama cowok parah menurut gua itu. Ya mungkin yang lagi viralnya ini aja yang Terus video yang bisa itu nyekin. yang dia viral, makan semuanya viral. pisang itu menurut gua Iya. lebih parah. Sebenarnya Banyak semua sih konten-konten sebenarnya. Oklin Konten dia itu itu parah, viral dan sudah pernah Cuma diangkat kenapa di yang media es semua. krim yang diangkatnya sebenarnya banyak banget yang parah. Ya mungkin karena pas ketemunya titik paling viralnya di situ doang. Iya. Mungkin netizen udah pada geram deh kayaknya Oklin nggak jerah-jerah akhirnya udah diviralin gitu. Ember. Tapi Kan bikin- terakhir beritanya sempat dipolisikan karena kasus itu ada yang mengadukan gitu. Iya, emang lagi proses hukum sekarang. Masih proses hukum Masih masih. proses hukum. masih. Cuma nggak tahu apakah dia kebal hukum apa enggak. Kita lihat saja nanti. Apa nanti akankah Oklin menjadi duta es krim? Oh Nah, iya. kita nggak pernah tahu di Indonesia ini apapun yang viral bermasalah dengan hukum tiba-tiba Duta. jadi dutanya. Brand ambasadornya. Brand ambasadornya. Iya. Ntar lama-lama jadi brand ambasador klinik kecantikan. Bisa Oh. jadi. Kalau itu mah ya KDRT. Kalau klinik kecantikan. Yang mana? Yang mana? Nggak tahu. Ada. Makanya lo KDRT gue biar gue jadi Enggak ah. biar gue jadi brand ambasadornya. Nggak mau. Oke. Enak di lu, nggak enak di gue. Ntar bagi-bagi cuanya, Pak. Bener. Iya bener. Semangat deh buat Oklin ya, semangat aja. Semangat, bikin kontennya, Semangat bikin konten. Semangat bikin konten lagi Semangat, Oklin. biar kita ada bahasa. Next, ini juga ada yang lagi viral lagi. Ini dia. Tuh, tanggapan kalian gimana soal pas pampres yang menganiaya sampai tewas? Wah, Itu sebenarnya ada 3 ya, 1 pas pampres, 2 Kopassus ternyata. Oh gitu, Kopassus juga. Iya. Coba gimana? Jadi Bapak yang tahu di gimana? Pelakunya Oh, ada ada 3. tiga. Jadi kan satu korban, terus ada 3 pelaku kan. Satu itu ternyata pas pampres, yang 2 anggota Kopassus. Bapak baca berita di mana? Kok satu korban? Ada 2 korban. Iya, Yang satu dilepas. Iya, maksudnya korban yang sampai kehilangan Meninggal. korban jiwa gitu loh. Korban Yang jiwa. Kehilangan nyawa. Kehilangan korban jiwa. Korban kehilangan korban nyawa. jiwa. Jadi si korban kehilangan korban jiwa. Gimana tuh? Gimana tuh? Apanya? Korban yang kehilangan korban jiwa. Jadi itu kayak inception gitu loh. Heeh. Ini korban. Terus habis itu korbannya kehilangan korban jiwa. Heeh. Gitu. Paham gak lo? Gak paham kan? Banyak yang nyinyir sih. Gue juga gak sama. Gak paham. Selebriti aja langsung. Oh iya dong. Coba gimana? Itu menurut kalian? Ayo Pak Pilot dulu. Kalau menurut gua sebenarnya nggak paham motifnya apa. Karena yang pertama kalau gue baca dari artikel itu mereka sebenarnya minta tebusan sebesar 50 juta rupiah doang untuk sebuah nyawa gitu. Jangan-jangan dulu 50 jutanya jangan-jangan buat yang tadi itu buat apa polusi udara. Balik lagi ya. Sadar kan? Bener juga, tapi kok bingung si tujuannya si pas pampres dan 2 oknum aparat ini ya meminta Motifnya uang 50 juta itu atas dasar apa? Nah itu dia, apakah Itu dia yang Apa wewenang dia apa? Minta tebusan 50 juta ini apa? Sampai menyiksa si korban sampai tewas ini apa? Buat main game lah. Enggak. Tapi katanya buat jadi slot beraja. Tapi katanya si korban yang meninggoy ini pengedar obat terlarang. Nah, Digadang-gadang ya, tapi kita nggak tahu juga benar apa enggak. kalaupun misalkan bener dia pengedar obat terlarang, kenapa nggak langsung jalanin aja proses hukumnya? Kenapa pakai ada sandera-sanderan segala minta tebusan? Ya Yes. jadi biar dapat cuan. Jadi Lumayan, Pertanyaan gue adalah langsung, apakah gaji oknum tersebut kurang? Bukannya orang-orang militer biasanya pada tajir-tajir? Ada sudahlah. Oh Kalau iya. ada juga. Ntar gini, kalau misalkan mereka udah ketangkep di penjara, udah nih putusan hukuman sekian tahun. Nego. Nanti udah nego juga dengan Iya. alasan dia pernah berbakti untuk negara. Iya. Selama 30 tahun. Iya. Udah berbakti untuk negara, nanti hukumannya dikurangi kok, santai aja.
jangan tanya itu. Yang mana lagi? Yang hukuman metong aja jadi Makanya Iya. jadi seumur hidup kan. Bentar guys, ada tukang bakso. jangan Tapi kita bener ya, ada tong tapi bakso bener, banyak. bro. Kan? Banyak yang bilang ya, hukum di Indonesia itu kayaknya memang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Contohnya Kayak bilang lu dong. Jadi kayak misalkan orang-orang yang Orang mencuri, kecil. orang kecil yang cuma Mencuri mencuri ayam, mencuri nenek-nenek yang mencuri Apa? kelapa, mangga, tetangga Mangga, yang dihukum iya. sampai belasan tahun gitu. Tapi orang-orang yang mencuri uang rakyat, hukumannya cuma 1 tahun, 2 tahun, habis itu dikurangi pula lagi karena remisi. Apalagi VVIP lagi Oh. kamarnya. Udah gitu habis itu masih boleh nyalek lagi ya. Ah, serius? Baru serius. Ih, di Indonesia ini memang ajaib. Terus kalau udah mereka nyalek, lo pilih. Oh, gua pilih. Gua pilih karena gua dukung buat yang masuk lagi ke KPK. Betul. Iya, biar dia masuk penjara Dia lagi. nih, dia udah kena kasus, tiba-tiba nyalek, terus kita dukung, biar kita kasih kesempatan buat korupsi lagi gitu. Kasih panggung dia lagi. Bener. Itu orang-orang bodoh yang milih dia lagi sebenarnya. Ya lo berarti. Itu orang jujur gua mah gak pernah gunain hak suara gue. Lo gua ya? Gua jujur dari seumur gua. Wah, lu salah sih. Wah, kalau gitu. salah. Itu salah, nggak boleh golput. Nggak boleh Gua termasuk orang yang golput. Kenapa? Karena Karena lu nggak tahu calon yang lu pilih itu kayak apa ya. Ya, gua gak kenal mereka ini siapa. Gua Nah. ya bener nggak? Ngapain gua pilih dia, nguntungin dia? Bener, lu kenalnya cuma Jadi lu bakal memilih kalau dia keluarga lu atau temen lu gitu. Kalau misalkan gua tahu backgroundnya, cuma sekedar tahu backgroundnya dia doang, tapi gua gak kenal, ngapain? Tapi benar. Karena gini, mereka ini kebanyakan cuman mengobrol janji ketika lagi pemilihan nih. Nanti gue begini nih menggebu-gebu. Giliran udah ada, udah terpilih, hilang semuanya. kayak tenggelam. ini ya, kayak kampanye OSIS zaman sekolah Iya. gitu ya. Ya namanya juga kampanye, Wak. Lo pilih gua, ayo. Ya udahlah, Ayo, kasih, sekarang mah gua. gitu kan. Tapi kan banyak orang ya, suara lu menentukan kemajuan ini, menentukan majunya sebuah Bangsa. Hah? Bangsa. Ya pokoknya sebuah Negara. negara lah gitu lah. Bangsa negara emang bedanya sih? Itu sama aja sih. Sama aja kan? Menentukan Beda sebuah dong. kemajuan gitu ya, menentukan. Tapi ujung-ujungnya kan yang terpilih, misalkan pilihan gua sih nomor 1, tapi yang terpilih Kedua. nomor 2. Sama aja bohong. Enggak. Kenapa bang? Enggak Ini ada. maksud gua. Ya beda. Karena tidak ada perjuangan yang sia-sia katanya. Iya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Iya, betul. Setuju. Iya. Karena memang benar satu. jadi aman gitu. Soalnya benar kalau mau ngomongin tentang kampanye golput, satu suara itu tuh menentukan seperti apa. Ini kenapa jadi kampanye? Kita kan lagi bahas masalah si pas pampres. Jauh anjir. Makanya kalau ada lampu merah, makanya kalau ada lampu merah itu jangan diterobos kayak gini nih dulu kan. Makanya berhenti. Dari pas pampres yang menganiaya sampai meninggal kok jadi golput. Makanya jangan golput ya. Jangan ya, jangan ya. Jangan kayak dia ya golput ya. Ya Kalau balik lagi. golput mendingan sebelah saya. Apanya? Moncongnya. Tahu. Nah, balik lagi ke pas 16 nih. Tapi buntut-buntut dari meninggalnya salah seorang mahasiswa karena diduga dilakukan kekerasan oleh pas pampres yang diberitakan tadi, itu apa ya, membuat warga Aceh atau tepatnya dari Forum Mahasiswa Aceh Dunia atau Format itu menjadi marah. Mereka sampai menyatakan satu surat pernyataan kepada Pak Jokowi langsung supaya untuk diusut lah gitu, jangan dibiarkan berlarut sampai akhirnya jadi Hilang. masalahnya adalah hilang gitu. gitu. Takutnya kayak kebanyakan gitu. Ntar yang ada lama-lama masanya hilang, muncul lagi Oklin ya kan? Ya. Iya. Lama hidup Hilang, hilang. hilang. gitu. Makanya jangan sampai nih berita-berita gitu malah menutup berita-berita besar ditutup dengan berita-berita sepele. Berita receh gitu kan? Gitu. Ya, Tapi ya, kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan ada berita yang besar tentang sesuatu dari sebuah Mafia berita. Mafia. apa ya bilangnya apa ya, instansi. Nah, Dan dari instansi yang besar banget, salah satu cara nutupnya berita itu agar tertutup biar nggak keap lagi apa coba biasanya? Seleb tiba-tiba Bikin berita. ketangkap narkoba. Iya. Atau enggak bandar ini Banyak. tiba-tiba ketutup kan? Iya. Kayak penyamaran berita. Kayak penyamaran kasus berita. itu, ya. Ngerasa nggak sih? Iya, banyak. Ya namanya banget. dunia elektronik atau dunia digital kan bermacam-macam backgroundnya. Ada yang dari selebriti, ada instansi, ada juga dari warga biasa ya kan. Mereka gabungkan jadi satu. Ketika yang mungkin ini tergolong dari negara sendiri,
jangan sampai kesontreng nih. Akhirnya Contreng. apa namanya dari kalangan selebriti dimasukin, akhirnya menutupin lagi gitu kan bisa Jadi jadi. kambing hitam baru ya. Tapi ya sebenarnya netizen juga pintar sekarang. Pintar ya. Aja dinaikin lagi. Jadi gitu. sekarang kritis kok menurut gue. Ya Gen Z lah. Gen Z lah. Gen Z lah. Gen Z ya, Iya. kalau sih ya. Kayaknya kita milenial ya. Iya. Lo milenial apa Gen Z? Ya kita perbatasan lah. Lu yang milenial anjir, weird lu. Kalau itu apa namanya? Terus milenial itu apa ya? Gen milenial lah. Tahun 2000. Gen Y ya. Gen Y, Gen I. Iya, Gen Z. Lu nggak ada di gennya, Mak. Lu enggak ada gen. Gen lembek lu. Dan kita juga ada satu lagi berita yang lagi viral. Ini. Apa tuh? Dua yang tiba-tiba kembali muncul dengan mengeluarkan statementnya dibilang kalau dia pribadi tidak merasa dilecehkan, Tapi sedangkan teman-teman 8 finalis lainnya merasa dilecehkan. Kalian gimana tuh? oh. Maksudnya dalam ajang yang sama, beauty pageant yang sama, tetapi kayak kebagi dua kubu gitu loh. Ada yang merasa dilecehkan dan ada yang tidak gitu. Mungkin kalau menurut aku sendiri ya, karena beberapa kemarin lihat podcast beberapa orang juga, karena nggak semuanya dari finalis ini dilecehkan. Mungkin ada beberapa mungkin backgroundnya ada yang model, backgroundnya ada juga enggak. Kan biasanya kalau model rata-rata ya emang ada body checking. Mungkin misalkan, mungkin kalau backgroundnya emang benar-benar dari akademik atau mungkin dari pelajar atau apapun, mereka nggak tahu dunia seperti itu. Tiba, oh saya dilecehkan. Mungkin ada juga, mungkin lo misalnya model, udah biasa kok kayak gitu. Mungkin ya udah biasa. ya misalkan. Tapi untuk apa di foto-foto segala kalau misalnya? Nah, ada yang Iya. difoto dan ada yang enggak juga ada yang sebenarnya. enggak. Jadi kalau gua berpikiran ya, menurut gua orang-orang yang difoto itu tuh mungkin kriteria yang fotonya Nah, aja. iya. Iya. Misalkan Itu jawaban gue Oh, kemarin. itu kayak Itu tipe gua deh tipe kayaknya. gua deh kayaknya. Misalkan kayak ke juri, ya kan ke jurinya. Aman-aman Oh, dari ah, kita. berdua, bertiga ini kayaknya tipe gue. Coba gue saya Telanjang ya. ya Allah. Berarti emang lu oknum. Misalkan. Teman-teman jangan sampai dia jadi juri ya. Ya kita nggak bilang mereka seperti itu loh. Hmm. Ya kita cuma berpikir negatif Ya, aja. berpikir gitu. aja. Ya kalau menurut gua sih mau itu ada pelecehan atau enggak, tetap aja ada sesuatu yang janggal karena kan memang nggak ada nggak ada body check di jadwal itu, tetap nggak ada body check, cuman ada fitting baju. Dari situ aja sebenarnya sudah kelihatan sebenarnya ada sesuatu yang aneh nih. Tapi kan banyak netizen juga ada kok itu komentar-komentar netizen. Ah, coba mau dibacain komentarnya. Coba. Yang pedes-pedes. Ini mewakili netizen bukan kita ya. Rasa nggak masuk akal sekelas pas pampres loh, apalagi cuma ngejar tebusan 50 juta. Itu dia. Ya kan, nggak apa-apa 50 juta buat main slot. Bininya ngamuk nanti. Jangan ngomongin masalah judi online. Kenapa? Hanya anak-anak yang judi online yang kecil-kecil aja yang tangkep. Yang DPR mah kagak ditangkep kok. Kemarin? Anak doang ya? Oh, yang mainnya ke luar negeri. Oh, iya. Mainnya Itu kasino luar dong. yang di gedung DPR yang main judi online nggak ditangkap. yang Tapi sekarang rapat gila. itu ya? Yang Yang di rapat. Ya makanya beritanya selebriti sebenarnya naik. Itu kan Candy Crush. Oh, Candy Crush. Oh, kalau batal. dulu. Maaf. Dulu. Pas waktu di Zoom gitu kan ya. Kan gue main Candy Crush nih. Kalau ini ya, sekarang Candy Crush gue aja ya. Nih ya, Candy Crush gue. Ya nih. Dulu. Jangan lo kalau main Candy Crush aja. Aman banget sih lo ya. Itu buat apa sih? Nih, Judi nah, juga. nih, Candy Crush aja gue sampai level 3228. Jadi gue paham banget itu Candy Crush itu bukan. Nih. Kalau itu kan bentukannya ada muter-muter gitu Iya, ya. tuh. Nih. Oh, itu buat Level gue duit. 3238 tuh. Tuh, kan di Zoom ya tuh. Lu 3238 tuh. ada. Enggak, kalau misalkan mereka main Candy Crush ketahuan banget gue aja pemain Candy Crush udah 3 tahun yang lalu. Gue main udah lama banget tuh, Wak. Enggak gunanya buat apa sih Candy Crush itu? Buat apa? Ya kalau menghilangkan penat aja. Nggak dapat duit, Main. ya? Enggak dapet. Oh, Main dapat game game. aja. Tapi kan namanya orang berkilah kan bisa aja. Wak. Terus kan alibi-alibinya itu kan iklannya Candy Crush. Iya sih. Tapi bener juga sih iklan-iklan game biasanya ada begitu. Iya. Cuman ya nggak tahu juga Iya. ya. Cuman yang berarti antara dia lagi buka YouTube atau memang benar dia main game. Makanya tanya ke CCTV yang tahu. Nah, lagian ibu ini kan Dewan Perwakilan Rakyat ya, anggota DPR ya. Iya. Seharusnya menyuarakan suara kita di sana ya. Iya. Kok malah sibuk main game? Iya.
Yang milih itu waktu itu siapa sih, Bu? Iya. Kan kamu nggak ikutan milih. Gua nggak milih soalnya gua nggak tahu tiba-tiba ada di DPR semua. Ya lo kan warga Sumedang yang gak kayak pilih lah. Ya beda ya tadi daerahnya. Lo kan warga Solo, warga Lampung, warga Jakarta DPR sekarang. dari mana? Hah? DPR di mana? Tiba nongol aja, Pak. Nggak tahu deh. Mungkin keluarganya kan yang milih. Tapi nggak usah dilanjutin. Enak banget Nah, ini. terus masalah 50 juta juga nih dari misalkan mengutip komentar netizen tadi bilang gitu, yang 50 juta untuk Tebusan. mengantisipasi, mengurangi polusi. Kayaknya nggak efisien deh, tapi ini lebih mengundang untuk korupsi bermunculan. Ada budgeting. Ada budgeting. Udah itu wajar sih kalau kata gua, karena sudah terlalu banyak korupsi ya. Jadi kalau misalnya ada tindakan dari pemerintah sedikit, warganya mikirnya nanti mau dikorupsi lagi, gitu. Jadi udah gak percaya lagi ya. Iya, ada kayak sedikit crash lah gitu lah sama kepercayaannya. Iya. Ya udahlah ya, mendingan Jadi kita gimana ya cara membangkitkan dan Kepercayaan. menumbuhkan lagi rasa Kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu bagaimana? kita mendingan jualan ini aja Jualan mie ayam somai. Bang Adut. Jangan lupa nanti buat kalian ya mampir ke daerah Tebet karena di sana ada mie ayam, mie bakso ayam Kang Adul. Ya pokoknya itulah obrolan kita seputar Yang berita-berita viral. sesuatu yang lagi viral di Indonesia ya. Pokoknya pasti di Yes. sini kita nggak ada bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan bujang wabah di rumah. Jangan lupa dikomentarin terus konten-konten kita seperti apa, di like juga, di komen, di share pokoknya Iya. biar kita semangat lagi bikin kontennya. Betul Iya. Pak. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di atas ini biar kalian tahu update-update dari kami selalu. Ya udah deh, gue mau kerja malam. Siang Pak. Selama malamnya. Oke, kalau Bujang Ribon